Bab 21. Orang Misterius. Setelah mereka semua mengobrol, Bayu pun berniat menceritakan tentang awal mula bagaimana anaknya Pak Gito menjadi seperti ini. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 21. Orang Misterius. Setelah mereka semua mengobrol, Bayu pun berniat menceritakan tentang awal mula bagaimana anaknya Pak Gito menjadi seperti ini. Dia pun menjelaskan kepada kakeknya agar kakeknya yang memberitahu kepada kedua orang tua kembang desa ini. Karena apabila Bayu yang memberitahu, maka kemungkinan besar mereka tidak akan percaya dengan ucapan bocah 11 tahun ini. Setelah Bayu selesai menjelaskan, nampak kedua orang tua gadis itu menunggu apa yang diobrolkan oleh Bayu dan kakeknya. "Maaf Mbah, cucu Mbah bilang apa ya? Apabila ada yang ingin diucapkan, langsung saja diucapkan," ujar Pak Gito. "Saya tak yakin Anda akan percaya ucapan cucu saya, Pak. Saya yakin Anda tak mungkin mau menerima fakta dari bocah kecil seperti cucu saya," ucap kakeknya Bayu. "Tapi Mbah, saya sudah melihat sendiri apa yang ada pada cucu Mbah. Saya akan mencoba mempercayai cucu Mbah," jawab Pak Gito. "Ya sudah kalau begitu, saya pegang ucapan Pak Gito," ujar kakeknya Bayu. Setelah itu Bayu pun hendak menjelaskan, namun tiba-tiba terdengar derik pintu terbuka. Semua mata menatap ke arah suara tersebut. Begitu terkejutnya kedua orang tua Rahayu ketika melihat Rahayu keluar dari dalam kamar dengan sedikit senyum terlukis di wajahnya yang sangat cantik itu. Namun dari wajahnya nampak ekspresi kebingungan karena mungkin efek dia kehilangan kesadaran cukup lama. "Pak, Bu, ada tamu ya? Maaf Rahayu ganggu," ucap Rahayu lembut kepada kedua orang tuanya. Namun bukan kata yang keluar dari mulut kedua orang tuanya, tapi hanya suara isak tangis terdengar cukup keras dari kedua orang tuanya. Mereka langsung bangkit dan memeluk Rahayu dengan penuh haru. Di sini Bayu dan kakeknya hanya diam saja menunggu mereka semua melepaskan rasa syukur dan kebahagiaan karena anak mereka telah sadar. "Alhamdulillah, Nduk, kamu sudah sadar. Alhamdulillah, Gusti," ucap Pak Gito sambil memeluk Rahayu. "Loh Pak, Bu, Rahayu gak apa-apa. Kenapa kalian seperti ini?" ucap Rahayu kebingungan. "Kamu gak inget Tondo dengan apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Gito, yang kini terlihat sudah mulai tenang dan berdiri menatap anaknya. "Emang ada apa denganku Pak?" tanya Rahayu lagi. "Gak apa-apa Nduk, kamu gak apa-apa," jawab Pak Gito. "Ya sudah sini Nduk, kamu ikut duduk dan mengobrol dengan kami. Ada yang ingin Bapak pastikan dengan apa yang terjadi padamu Nduk," ucap Pak Gito. Terlihat Rahayu mau tidak mau menuruti ucapan bapaknya dan ikut duduk di antara kedua orang tuanya. Setelah Rahayu duduk, kembali Pak Gito menanyakan kepada Bayu tentang apa yang dia tahu dan apa yang terjadi pada Rahayu si kembang desa. "Bagaimana Mbah? Apa yang ingin cucu Mbah sampaikan? Lebih baik sekarang saja, dan juga kini Rahayu sudah ada. Mungkin akan lebih jelas apabila ada anak saya Mbah," ucap Pak Gito. Setelah mendengar ucapan Pak Gito, Bayu pun mulai bercerita tentang apa yang dia tahu dan apa yang terjadi pada Rahayu si kembang desa. "Jadi gini Pak, dari apa yang Bayu terima, ternyata anak Bapak mengalami guna-guna
dan itu amat sangat merugikan untuk keluarga Bapak. Ucap Bayu mulai menjelaskan. Guna-guna seperti apa yang kamu maksud, Le? Tolong jelaskan lebih jelas lagi. Jawab Pak Gito menanggapi ucapan Bayu. Mbak Rahayu diguna-guna oleh pemuda yang baru saja meninggal tadi, Pak. Ujar Bayu membuat semuanya tertegun dan menatap tajam. Mereka semua nampak tak percaya dengan ucapan Bayu. Namun karena Pak Gito tahu Bayu bukan anak sembarangan, jadi dia kembali memperjelas ucapan Bayu. Anaknya Pak Mardi, Le, apakah kamu yakin? Tanya Pak Gito. Bayu yakin, Pak. Karena dari apa yang Bayu lihat dan apa yang Bayu dengar tadi tentang kematian pemuda tadi, sama persis dengan apa yang akan terjadi pada orang yang sudah bersekutu dengan jin. Jawab Bayu serius, membuat Pak Gito mulai percaya dengan ucapan Bayu. Tapi Le, anaknya Pak Mardi itu tak bisa menggunakan ilmu hitam, dan dia hanya pemuda berandalan saja. Ujar Pak Gito. Iya, Pak, alasan itu sudah cukup untuk membuat Bayu yakin. Dan dia tak melakukan sendiri, melainkan dia bersekongkol dengan dukun. Jawab Bayu. Dan juga dukun itu ada di desa ini. Dia memiliki tempat praktek di ujung desa ini. Tambah Bayu. Mereka semua tercengang mendengar ucapan Bayu. Terlebih lagi Rahayu. Dia sangat kaget dengan apa yang anak kecil ini ucapkan. Namun dia tak tahu harus bersikap seperti apa, karena dia tak tahu apa yang terjadi dengannya. Sekarang saya tanya, apakah benar ada dukun di desa ini? Tanya kakeknya Bayu pada Pak Gito. Benar, Mbah, dan persis seperti apa yang cucu Mbah katakan. Dia tinggal di ujung desa ini, Mbah, jawab Pak Gito. Sekali lagi sebelum Bayu melanjutkan penjelasannya, lirih terpindah pengumuman dari masjid mengabarkan kematian seorang laki-laki paruh baya yang merupakan nama dukun yang tadi Bayu maksud. Astagfirullah, Mbah, sampean dengar tidak siapa yang meninggal lagi? Tanya Pak Gito. Siapa itu? Saya tidak tahu satu persatu nama warga desa ini, jawab kakeknya Bayu. Itu nama dukun yang tadi cucu Anda sebutkan ciri-cirinya. Dia meninggal, Mbah, ucap Pak Gito kaget karena semua ucapan Bayu mulai terkuak satu persatu. Terus, apalagi, Le? Apalagi yang kamu ketahui? Kembali Pak Gito bertanya pada Bayu. Bayu pun kembali melanjutkan penjelasannya yang sedari tadi berkali-kali terpotong. Menurut Bayu, pemuda yang meninggal tadi menyimpan dendam dengan Mbak Rahayu. Dan dia sengaja membuat Mbak Rahayu jadi seperti ini karena dia tak mau ada yang mendekati Mbak Rahayu. Ujar Bayu kembali melanjutkan penjelasannya. Setelah mendengar itu, kini Pak Gito menatap ke arah anaknya. Terlihat raut penuh tanda tanya dari Pak Gito. Apa benar seperti itu, Nduk? Tanya Pak Gito pada anaknya. Terlihat Rahayu sedikit berpikir kalau pertanyaan dari bapaknya. Namun setelah itu dia pun mengangguk. Sepertinya begitu, Pak. Karena Mas Satria kan sudah berkali-kali kutolak, Pak. Dan dia pernah bersumpah akan mendapatkanku bagaimanapun caranya. Ucap Rahayu membuat kedua orang tuanya kaget. Kini sudah terlihat akar masalahnya dan apa penyebab Rahayu mendapatkan kemalangan seperti ini. Setelah itu, Bayu pun berpesan kepada Pak Gito agar tak memperjelas masalah ini ke orang-orang. Karena ini akan menyebabkan masalah baru yang tak akan ada habisnya. Pak, Bayu boleh memberikan usul tidak, Pak? Tanya Bayu pada Pak Gito. Boleh, Le, boleh, jawab Pak Gito. Menurut Bayu, karena kini Bapak sudah tahu penyebab apa yang membuat Mbak Rahayu seperti ini, lebih baik Bapak tidak memperpanjang masalah ini, Pak. Kasihan keluarga mas-mas itu, ucap Bayu kembali lugu seperti layaknya anak usianya. Tapi, Le, Ibu nggak bisa seperti ini. Ini sudah bukan masalah biasa. Ini sudah masalah yang sangat parah. Jadi Ibu mau memberitahu Pak Lurah tentang masalah ini agar keluarga Marni diusir dari sini, Le. Jawab Ibu Marni terdengar seperti menyimpan dendam. Baguslah kalau Pak Gito sadar. Dendam tak bisa dibalas dengan dendam. Jadi lebih baik kalian mengalah saja, karena mereka sudah menerima karmanya. Jawab kakeknya Bayu. Setelah mendengar ucapan kakeknya Bayu, mereka semua ternyata mengangguk-angguk setuju. Setelah itu Bayu dan kakeknya mencoba memasang pelindung dan menempatkan khodam untuk menjaga rumah Pak Gito, agar apabila ada hal janggal lagi, Bayu dan kakeknya bisa tahu dan bisa langsung membantu keluarga Pak Gito. Ketika Bayu sedang mengobrol dan mulai menyelesaikan masalah yang terjadi di sini, ternyata ada sesuatu yang terjadi di rumah. Rumah Bayu dihampiri oleh seorang laki-laki yang terlihat sangat rapih, dan dia datang diiringi beberapa pengawal di belakangnya. Sosok laki-laki misterius ini mengetuk pintu rumah Bayu yang hanya ada neneknya di sana.
Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.